Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin muslimat, sama sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini marilah terus kita berupaya meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan dan memperbanyak ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita terus berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama memahami bahwasanya tidak ada perintah dan larangan di dalam agama kita ini kecuali yang benar-benar tertera di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dan marilah kita terus berupaya meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita terus berusaha husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Jangan sampai ada pada diri kita suudzon, berburuk sangka ketika apa yang kita inginkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang Allah berikan adalah kemudahan bagi diri kita untuk menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang berbarokah, mendatangkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita semua, dan Allah mudahkan diri kita untuk mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala di malam hari ini kita akan teruskan kajian kita, yaitu membahas kitab tafsir, kitab Qaisarut Tafasir, dan kita masih di surat Al-Alaq. Kita masih di surat Al-Alaq. Di pertemuan terakhir kita alhamdulillah sudah selesaikan ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian di malam hari ini insya Allah kita akan coba selesaikan ayat berikutnya, yaitu ayat nomor 6 sampai ayat 19. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan faedah manfaat untuk kita semuanya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-6. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla
Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin katibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Penjelasan dari beberapa ayat yang kita baca ini, kalla, sekali-kali tidak. Innal insana layatgha, sesungguhnya manusia sungguh mereka itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, terlebih ketika dia melihat pada dirinya ada kecukupan. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Rabbmulah tempat kembali. Dalam 3 ayat di awal ini maka dijelaskan oleh penulis kitab ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, yukhbiru ta'ala an tabi'atil insani. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang tabiat manusia, perilaku manusia. Qabla ayyahaddabah al-iman wal ma'arif al-ilahiyah al-mustamilah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tabiat manusia, perilaku manusia sebelum manusia tersebut terdidik dengan iman, sebelum manusia tersebut terdidik dengan pengetahuan agama yang mencakup ala ma'rifati mahabbillahi ta'ala wa masakhatihi, yang mencakup tentang apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari penjelasan di sini dijelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu pada asalnya mereka itu memiliki adab perilaku yang tidak baik. Kapan itu? Ketika mereka belum terdidik dengan pendidikan agama. Oleh karena itu kalau kita menginginkan diantaranya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka tidak ada jalan lain kecuali harus kita dekatkan keluarga kita ini dengan agama. Ya, harus didekatkan dengan agama. Kita ajari pertama diri kita, kemudian istri kita, anak-anak kita diajari dengan agama. Dan tidak ada solusi masalah-masalah dalam rumah tangga kita kecuali kembalinya adalah dengan agama. Itu tidak ada solusi kecuali dengan agama. Karena di sini disebutkan bahwasanya tabiat manusia dari akhlaknya, adabnya itu semula itu memiliki adab-adab yang tidak baik. Kita tahu seperti di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, bagaimana akhlak adab mereka, bagaimana keseharian mereka. Setiap hari dengan berjudi, minum minuman keras, kemudian tidak menganggap harta martabat wanita, anak perempuan, ya ketika lahir anak perempuan langsung dibunuh, dipendam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Mereka belum belajar tentang masalah akhlak dan adab Islam. Kemudian dijelaskan di sini wa annahu idza ra'a nafsahu qad istaghna. Terlebih lagi manusia kalau dirinya itu menganggap dirinya itu sudah berkecukupan, bimalihi dengan harta, awaladihi dengan anak, au sultanihi atau dia memiliki kekuasaan, memiliki jabatan. Jadi tabiat asal manusia tadi sebelum terdidik dengan pendidikan Islam seperti tadi, terlebih ketika mereka itu menganggap dirinya itu sudah serba kecukupan, dengan harta mereka sudah berlebih kaya, ya orang-orang kaya, tapi kayanya jauh dari agama. Kemudian mereka memiliki kekuasaan, tapi memiliki kekuasaan dalam keadaan mereka tidak beragama. Maka ini sangat bahaya bagi diri dia, bahaya ketika di dunia, bahaya ketika di akhirat. Coba seseorang kalau dia kaya, kemudian dia paham masalah agama, Masya Allah, ya tidak nyah-nyoh saja, tapi saksok,
Ya, bukan sak-sok itu sok-sok ngei, tapi langsung diberikan sebanyak-banyaknya. Siapa di antaranya mereka ini? Seperti sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika diserukan oleh Nabi, besok ya ada jihad atau kaum muslimin ini memerlukan bantuan dan seterusnya, Utsman bin Affan menjadi orang yang terdepan. Sepertiga dari hartanya langsung dikeluarkan. Dan Utsman termasuk orang yang terkaya ketika itu di Madinah. Hampir semua pohon kurma yang ada di Madinah milik Utsman bin Affan. Anggap ya misal kalau sekarang dia punya uang 3 triliun misalnya. Bisa bayangkan Pak, 3 triliun. Bayangkan saja 3 triliun. Ya, 3 triliun kalau sepertiganya diserahkan untuk kaum muslimin, 1 triliun. 1 triliun. Ya, 1 triliun bayangkan untuk infak. Kemudian bagaimana Umar bin Khattab? Separuhnya dari hartanya. Abu Bakar seluruhnya diperuntukkan untuk kaum muslimin. Ini adalah manusia-manusia yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Ya, dan sangat sulit untuk kita tiru manusia-manusia yang seperti ini. Jadi sekali lagi, mungkin mumpung kita belum kaya, mumpung kita belum punya kekuasaan, kita belajar dulu masalah agama. Seperti nanti suatu saat kita kaya, nanti uang, harta benda yang kita miliki itu nanti akan tersalurkan dengan cara yang baik. Ya, nanti suatu saat kita punya kekuasaan, maka kekuasaan kita akan kita peruntukkan untuk agama Islam ini dan secara khusus dan umat manusia secara umum. Kenapa? Kita paham tentang masalah agama. Karena terkadang, minta maaf, orang-orang kaya sekarang itu bingung. Ya, mau menyalurkan hartanya itu ke siapa dia nggak tahu bagaimana penyalurannya. Kenapa? Dianggap orang-orang yang ada di sekitar dia itu sudah tidak amanah. Ya, semisal untuk bantu masjid misalnya, nanti ada yang ngilongi. Untuk bantu jalan ada yang ngilongi. Seperti itu. Ya, disunat sana sini. Jadi sunat massal itu tidak hanya di daerah-daerah, kadang ya penyalur-penyalur itu juga biasa melakukan sunat massal. Entah pakai ring atau pakai laser ya, sunatnya seperti itu. Dan di sini dijelaskan juga fayatajawazu haddan ya hadal adab wal adli wal haqqi wal arfi fayatakabbaru wa yadlim wa yamna'ul al huquq. Kemudian orang-orang yang memiliki kecukupan tadi, ya kaya dalam masalah hartanya, kemudian punya kekuasaan, itu mereka terkadang akan melampaui batas dalam masalah adab, dalam masalah keadilan, dalam masalah kebenaran, fayatakabbaru, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang sombong. Wa yamna'u al-huquq, kemudian mereka akan mencegah hak-hak bagi orang-orang yang berhak untuk menerima hak tadi. Wa yahtaqiru du'afa, dan mereka akan meremehkan dari orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Wa yaskharu bi ghairihi, dan mereka akan merendahkan orang-orang yang tidak ada kemampuan selain diri dia. Seperti ini ya, bagi orang-orang yang memang dirinya itu jauh dari agama. Siapa contohnya di sini? Ya, disebutkan dalam ayat ini adalah Abu Jahal. Kana madribal matali fi hadzal wasfi. Dan di antara contoh dalam hal ini, orang yang dia itu punya kelebihan harta, kelebihan anak, kemudian punya kekuasaan, contohnya adalah Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Amr ibnu Hisham al-Makhzumi la'anahullah. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham al-Makhzumi, semoga Allah melaknat dia. Dan Abu Jahal ini adalah nama aslinya tadi Amr bin Hisham. Kemudian orang-orang kafir Quraisy terdahulu memberikan julukan bukan Abu Jahal, tapi adalah Abul Hakam. Hakam artinya orang yang paling bijaksana. Karena Abu Jahal adalah orang yang cerdas. Kemudian ketika musyawarah kaum, dia yang paling sering memberikan ide-ide, inisiatif-inisiatif dalam jalan keluar ketika ada masalah-masalah di kaumnya. Kemudian ketika ada perselisihan, dibawa ke Abu Jahal ini, ya, yang bernama dijuluki Abul Hakam ini, itu selesai masalah. Tapi oleh Nabi Muhammad SAW diganti, bukan Abul Hakam tapi Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal adalah bodoh, bapaknya kebodohan. Berarti orang yang sangat bodoh.
Kenapa sangat bodoh? Sudah ditunjukkan depannya ada hidayah, tapi dia tidak mau mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hatta qil inna fir'aun hadil ummah. Maka Abu Jahal ini sampai dikatakan Fir'aunnya umat ini. Jadi orang itu kalau sudah disebut Fir'aun berarti adalah seburuk-buruk orang. Ya, makanya kalau sekarang ini ada orang sampai disebut Fir'aun, berarti itu adalah gambaran orang yang terburuk. Karena manusia terburuk adalah Fir'aun. Sudah dirinya itu sudah punya kekuasaan, punya harta dan seterusnya, kemudian menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dan dolimnya adalah dolim di atas kedoliman. Gak ada kedoliman yang melebihi Fir'aun. Ketika ahli-ahli sihir dikumpulkan oleh Fir'aun, kemudian mereka melemparkan tali-talinya kemudian menjadi ular. Kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu, suruh melemparkan tongkatnya menjadi ular yang lebih besar. Kemudian akhirnya ularnya Nabi Musa itu bisa memakan semua ular kecil-kecil tadi. Kemudian ahli sihir dari Fir'aun ini banyak yang sujud mengakui bahwa Musa itu adalah di atas hak, Musa di atas kebenaran. Dia mengakui bahwasanya yang benar adalah Tuhannya Musa. Kemudian Fir'aun berteriak, barang siapa yang menyembah Tuhannya Musa, kumpulkan ke sini. Ya, kemudian apa hukumannya? Yaitu dipotong silang, ya, kaki sama kanannya, kaki sama tangannya dipotong. Ya, kemudian sebagian dimasukkan ke kuali yang sangat panas. Ini adalah kekejaman dari Fir'aun. Ya, makanya kalau orang disebut Fir'aun ini berarti wis saelek-elek wong, ini sudah dianggap kafir, ngaku Tuhan dan seterusnya. Kita hati-hati, jaga lisan kita, apalagi yang dikatakan adalah seorang muslim. Dan ini dikatakan memang Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal orang kafir, memang dia orang yang paling dolim dan dia orang kafir. Tapi nek wong muslim kok sampai dikatakan Fir'aun, ya harus bertobat orang yang mengatakan tadi naudzubillahi min dzalik. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fil Masjidil Haram khalfal maqam. Dan begitulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu salat di Masjidil Haram khalfal maqam, di belakang makom. Makom itu maksudnya makom Ibrahim. Sebagian orang mengatakan makom berarti itu makam, berarti Nabi Ibrahim dikuburkan di situ. Waduh, ini berarti salah kaprah yang mengatakan makom itu makam. Makamnya berarti tempat orang mati, kuburan. Bukan, makom itu maksudnya adalah dari koma yakumu makom, tempat berdirinya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika merenovasi Ka'bah bersama putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dan itu adalah batu bekas pijakan. Ya, pernah nginceng belum dalamnya makom Ibrahim itu? Ya, orang kan sambil lihat-lihat, ya kalau kita nginceng mau lihat dalamnya nggak apa-apa, asal kita tidak bertabaruk nyari berkah, musab-musab, ya biar dapat berkahnya misalnya. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Nah, di sini ketika Nabi Muhammad SAW sholat di Masjidil Haram di belakang makom Ibrahim, ya seperti jenengan semua ketika ke sana habis tawaf, ya 7 kali, kemudian selesai itu kan menepi sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Walaupun sholat di situ nggak mudah, sulit, jauh sekarang. Kalau sholat situ mungkin juga akan menghalangi orang-orang yang sedang tawaf. Fayati hadatogiyah yuhadidu wa yakul, kemudian datanglah orang yang durhaka ini, yaitu Abu Jahal. Laqad nahaituka anis sholati huna fala ta'ud. Wahai Muhammad, setelah larang kamu untuk sholat di sini, jangan engkau ulangi. In wajadtuka marratan ukhra akhidu binasiyatika. Kalau sampai saya melihat sekali lagi wahai Muhammad, engkau sholat di sini, yaitu di belakang makom Ibrahim, akan aku tarik ubun-ubunmu. Ya kalau bahasa sekarang apa? Tak cucup ya, bun-bunmu. Ya tak tarik ubun-ubun kamu. Washabuka alal ardi, kemudian saya celupkan muka kamu di bumi. Maksudnya di pepasiran, di tanah. Jadi dibleske. Ya, wajahnya Nabi Muhammad SAW kalau sampai kamu ngulangi berani sholat di sini. Fayanzilullahu ta'ala hadil ayat kalla innal insana layatgha. Kemudian akhirnya turun ayat ini. Jadi di antara asbabun nuzul
Ya, surat Al-Alaq, kemudian ayat 6 dan seterusnya adalah kejadian kisah Abu Jahal yang mengancam Nabi Muhammad SAW tidak boleh sholat di Ka'bah, tidak boleh sholat di belakang makom Ibrahim. Jadi kala innal insana layatgha ar-ra'ahu stagna fayaqifu bi rasulihi ala haqiqati makana ya'lamu wa anna ma yajiduhu min Abi Jahal wa adrabihi min tughadi Quraisy. Jadi ini adalah larangan dari Abu Jahal dan orang-orang Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan lagi sholat di Ka'bah di belakang makom Ibrahim. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kalian akan dikembalikan. Idzan fasbir ala adahum, maka bersabarlah wahai Muhammad atas gangguan mereka. Wantadir ma sayuhallu bihim, dan tunggu apa yang Allah akan lakukan untuk mereka ini. Masiruhum ilaina la ila ghairina. Bagaimana mereka akan kembali kepadaku pada yaumul akhir nanti, dan kembalinya bukan kepada selainku, hanya kepada aku saja, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saufa nantakimu minhum, dan kami akan balas dari kejahatan, kedzaliman, durhakanya dari Abu Jahal ini. Ya, jadi Nabi Muhammad diminta untuk sabar. Diminta untuk sabar ketika menghadapi Abu Jahal dan teman-temannya ini. Tsumma yaqulu lahu qawlan la yahmilu al-uqala ala ta'ajub min suluki Abi Jahal as-sa'in ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang-orang yang berakal itu mesti akan takjub, heran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ini. Ya, kenapa? Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu kepada orang yang melarang ini, melarang hamba yang sedang melakukan sholat? Wahal ladzi yusolli yanha anis sholah wahal as-sholatu jarimah. Kenapa sholatnya kok sampai dilarang? Apakah sholat itu termasuk suatu kejahatan? Wahal fi sholah doror alal ahad, dan apakah sholat itu memberikan madorot kepada yang lain? Wa kaifa yunha anha, kenapa sampai dilarang? Maka ini adalah pertanyaan. Dia melakukan sholat Nabi Muhammad. Sholatnya itu adalah tidak mengganggu kepada orang-orang lain. Kemudian tidak ada madorot kepada yang lain. Kenapa sholat saja sampai dilarang? Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ini adalah suatu hal yang jahat, jarimah, suatu hal yang jahat ketika melarang, mencegah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk kita semua, ketika ada orang yang sholat, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menghadiri majelis taklim, ya, ketika di situ dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, maka haram bagi diri kita untuk mencegahnya. Ya, dilarang kita untuk mencegahnya ketika ada orang sedang melakukan kebaikan. Karena kalau sampai kita melarang orang melakukan kebaikan, maka kita tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Ya, tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan Abu Jahal. Ara'aita in kana 'alal huda, dan bagaimana menurutmu, ya, ketika yang sholat itu orang yang mendapatkan petunjuk, au amara bitaqwa, atau memerintahkan kepada ketakwaan, dan tidak lain yang memerintahkan sholat, yang melakukan sholat, memerintahkan ketakwaan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah dilarang oleh Abu Jahal tadi, ya, dilarang oleh Abu Jahal. Kemudian ayat berikutnya, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, maka bagaimana menurutmu ketika yang mencegah sholat adalah orang yang pendusta? Abu Jahal adalah orang yang pendusta. Kemudian wa tawalla, orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, anil iman wa syara', dia berpaling dari iman dan dari syariat agama yang mulia ini. Alam ya'lam bi annallaha yara, ketahuilah bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang hal ini. Yara af'alahu al-istifzaziyah, yaitu tindakan provokatif, ya, tindakan provokatif yang mengajak orang-orang kafir Quraisy lain untuk mencegah Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian dijelaskan di situ juga, pada hadi dakwah li tauqiyah la'alahu yarja ilal haq idza sami'a wa innahu awa idza bihi yasdadu tuqyana. Kemudian setelah turunnya ayat ini, harapannya dari Abu Jahal itu menyadari akan kesalahannya, kemudian mau mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata dia semakin durhaka. Wa yaqulu fi majlisi Quraisy. Kemudian Abu Jahal mengatakan di majelisnya orang-orang Quraisy, wallati wal uzza, demi Lata dan demi Uzza. Nah, di sini Abu Jahal bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah suatu hal yang dilarang di dalam agama kita ini. La in ra'aitu Muhammadan yusolli, seandainya aku melihat Muhammad sholat lagi, la atau anna ala raqabatihi, sungguh aku akan injak, ya, leher dia. Ini perkataan Abu Jahal, sungguh aku akan injak leher dia, wala a'rifanna wajhu ala turab, dan seakan celupkan wajah dia ke dalam tanah. Diinjak lehernya, kemudian apa kalau bahasa kita, dibedes-bedes gitu ya, celupkan wajahnya agar masuk ke dalam pasir. Perkataan Abu Jahal. Wa fi'lan ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusolli, dan ini benar dipraktekkan atau akan dipraktekkan oleh Abu Jahal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi sedang melakukan sholat. La yata ala raqabatihi, dia akan menginjak lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza bihi yanqusu ala aqibaihi. Setelah mendekat Abu Jahal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siap-siap untuk menginjak lehernya Nabi, tiba-tiba Abu Jahal mundur ke belakang. Wa yataqi biyadaihi, kemudian dia berlindung dengan dua tangannya. Jadi mundur kemudian berlindung, ya, dengan dua tangannya. Jadi dua tangannya itu untuk melindungi wajah dia, ya, melindungi wajah dia. Faqila lumalaka, kemudian ada yang bertanya, wahai Abu Jahal, ada apa kamu? Katanya mau menginjak leher Nabi, tapi kok kamu mundur, kemudian kamu menjadi orang yang sangat ketakutan sampai kamu berlindung dengan dua tanganmu, mundur ke belakang. Faqala, maka Abu Jahal mengatakan, inna baini wa bainahu khandaqan. Saya lihat antara aku dan antara Muhammad itu ada parit. Tahu parit ya? Parit itu larik kalen, ya, ada parit. Minarin, parit dari api. Jadi isinya enggak air lagi, tapi ada parit dari api. Wahaulan, yang sangat mengerikan. Wajnahatan, dan saya lihat banyak sayap-sayap, ya, banyak sayap-sayap, berarti sayap malaikat yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laudana, kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya Abu Jahal mendekat lagi mini dariku, lahtafathu al malaika, sungguh dia akan disambar oleh para malaikat udwan yang dia akan tercabik-cabik, yang menjadi puing-puing kalau seandainya tetap nekat maju menginjak leherku, pasti dia akan disambar oleh malaikat. Makanya Abu Jahal mundur sambil ketakutan, karena di depannya mau maju sudah ada parit yang terbuat dari api. Kemudian dia lihat suatu hal yang sangat mengerikan, kedahsyatan di situ. Kemudian dia lihat sayap-sayap berseliweran, itu sayap-sayap malaikat yang siap mencabik-cabik dari tubuh Abu Jahal ini. Wangzalallah, itu adalah kisah, ya, bagaimana Abu Jahal itu akan hampir saja diadab oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya dia meneruskan langkahnya untuk menginjak Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalallahu kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sungguh seandainya dia itu tidak berhenti, maka akan saya cabut ya ubun-ubunnya. Nasihatin kadhibatil khati'ah, ubun-ubun seorang yang durhaka, ya, seorang yang pendusta. Ini adalah Abu Jahal. Bahwa Abu Jahlin, tidak ada yang lain kecuali adalah Abu Jahal. La illam yantahi an adiyati rasulina wa tu'ridu lahu fi salatihi la yamna'ahu minha lana'khudhanna binasiyatihi wa nacuru ila jahannam iyanan. Jadi adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala seandainya Abu Jahal itu nekat maju capi-capi, ya, ketika di dunia. Kemudian di akhirat sudah disiapkan neraka jahanam untuk Abu Jahal. Fal yad'u nadiyah, maka panggillah ya khina idin rijal, panggillah teman-temanmu, yaitu rijal majlis min qaumihi. Jadi silakan Abu Jahal, engkau panggil teman-teman majelismu, teman-teman kamu duduk-duduk, ya, konco-koncomu, teman-temanmu panggil, ya, untuk membela kamu. Jadi falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kami juga akan panggil malaikat zabaniyah. Siapa itu? Khazanatun nar minal malaikah, yaitu malaikat penjaga neraka. Kamu panggil teman-teman kamu, kita juga akan panggil zabaniyah, yaitu malaikat penghuni neraka. Fal yartadiha di taqiyah waliyalam annahu lan yaqdiru ala ayyasila ila rasulina ba'dal yaum bi ada. Maka setelah itu Abu Jahal, ya, tidak melakukan seperti itu lagi, karena dia tahu akibatnya ketika dia mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka sekali-kali tidak. Maka janganlah engkau taat kepada Abu Jahal dan teman-temannya. Wasjud waqtarib. Wahai Muhammad, hendaklah engkau sujud hanya kepadaku, waqtarib, dan mendekat hanya kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu adalah gambaran, ya, dari surat Al-Alaq ayat 6 ayat sampai ayat ke-19. Sababun nuzulnya sudah kita bahas, sehingga ketika kita membaca dari surat Al-Alaq ini minimal tergambar bagi diri kita bahwasanya sababun nuzul, sebab turunnya adalah karena kejahatan dari Abu Jahal yang melarang Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sholat di Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah. Kita lihat di sini hidayatul ayat, kesimpulan dari beberapa ayat yang kita baca ini. Yang pertama, bayanu sababi nuzulil ayat, penjelasan sebab turunnya ayat kalla innal insana layatgha ila akhir surah. Jadi sababun nuzulnya sudah kita tahu bahwasanya intinya diantaranya adalah kejadian dari Abu Jahal. Kemudian juga penjelasan untuk kita bahwasanya seseorang yang dia itu memiliki harta, memiliki banyak anak, kemudian dia memiliki kekuasaan yang tinggi, kalau tidak dibarengi dia itu memiliki agama, maka itu semua tidak akan memberikan manfaat untuk diri dia. Ya, tapi kalau diri kita memiliki harta, kemudian kita tahu tentang masalah agama, insya Allah harta yang ada pada diri kita itu, pertama, carinya kita harus dari jalan yang halal. Jangan sampai kita menyampaikan bahwasanya cari dari yang haram saja susah, ya, apalagi dari jalan yang halal. Maka itu enggak ada. Insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari dari jalan yang halal. Kemudian kalau sudah dapat, apalagi dapatnya banyak, kita belanjakan, ya, ke jalan yang halal. Di antara adalah untuk menghidupi keluarga kita, membantu saudara-saudara kita, membantu kaum muslimin, dan seterusnya. Ya, karena harta yang ada pada diri kita adalah amanah. Kemudian amanah itu ada batasan-batasan hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di antaranya harta yang ada pada diri kita itu kan mungkin nggak semuanya itu dari jalan yang halal, mungkin masih serempet dari haram-haram dan seterusnya. Maka ada kewajiban untuk mensucikannya dengan bayar zakat. Ya, zakat itu ada dua, zakat fitrah, ya, dengan beras itu, dan zakat mal. Zakat mal itu adalah wajib untuk kita keluarkan ketika sudah
masuk nisab dan haulnya, jumlahnya itu sudah ada masuk, kemudian sudah masuk 1 tahun. Dan uang yang ada pada diri kita, ya uang simpanan yang ada diri kita, tabungan itu kalau sudah masuk nisab emas misalnya atau masuk nisab perak, maka itu harus kita keluarkan ketika 1 tahun tidak kilong. Ya misalnya emas itu kan sekitar berapa gram emas? Ya kalau dirupiahkan anggap sekitar 80-an juta. Jadi kita punya uang 80 juta. Kok 1 tahun tidak berkurang? Maka ada zakatnya, yaitu 2,5%. Tapi kalau bapak sini pinter, sebelum masuk 12 bulan, aduh dikelongi dulu ya. Dikelongi dulu biar tidak bayar zakat. Ya biar, karena misalnya punya uang 100 juta, zakatnya 2,5%, berarti dikeluarkan berapa? 2,5 juta. Wah, 2,5 juta ini man-man. Berarti sebelum masuk haul 1 tahun, saya buat belanja dulu biar kelong dulu, nanti kumpulin lagi. Itu bagi orang yang, kalau orang Solo bilangnya pukil. Pukil itu apa? Curang, seperti itu. Ya memang itu ya silakan, tapi dia tidak bisa mensucikan hartanya. Kalau pakai nisab perak, maka sekitar 600 gram dari perak. Kalau perak itu 1 gramnya 30.000, berarti sekitar 18 juta itu sudah ada nisabnya. Ya keluarin 2,5%. Tapi terkadang seseorang itu terlalu sregep bayar zakat mal. Ya tiap bulan dia bayar zakat mal, tiap bulan dia ya dari gajinya bayarkan pendapatan. Maka ini terlalu sregep, justru ini menyalahi aturan dari agama kita. Karena bayar zakat itu per tahun, bukan per bulan. Tapi kalau mau infak sedekah, silahkan per bulan, per pekan, per hari, silahkan untuk sedekah dan infak. Kemudian yang nomor 2, bayanu tabil insani idza lam yatahadda bil iman wa taqwa. Ada penjelasan tabiat asal manusia kalau dia tidak terdidik dengan iman dan takwa. Ya, tabiatnya lain. Seseorang yang dia itu nggak kenal agama dan orang yang kenal agama pasti akan lain. Makanya kita berusaha ya untuk terus belajar agama kita ini, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan semampu diri kita. Dan orang-orang yang mungkin di di sekitar kita itu tentunya akan lain, orang yang beragama dan orang yang tidak beragama. Orang yang terus melakukan agama kemudian orang yang jauh dari agama tentunya akan lain dalam keseharian dia. As-salis yang ketiga, nusratullah li rasulih sallallahu alaihi wasallam bil malaikah iyanan fil masjidil haram. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan mengirim para malaikat di Masjidil Haram. Ya, jadi di antaranya tadi ketika Abu Jahal pengen menginjak, maka didatangkan, dikirim para malaikat untuk menjaga melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat ya, kalau orang-orang di Masjidil Haram itu Masya Allah, orang-orang kaya ini tuh sangat pengen mencari kebaikan. Mungkin Bapak Ibu sekalian merasakan kalau seandainya kita gelar sajadah ya, pernah gelar sajadah di sana, gelar, kemudian kok ada kelipet sedikit sajadahnya, Masya Allah orang kanan kiri itu membenarkan sajadah kita, ya dibenarkan itu lus-lus seperti itu. Kemudian kita naruh sepatu, kok sepatunya kurang pas, diambil, ditaruh di rak. Ya kita pengen minum jam-jam, diilingi dari sana. Kayaknya orang itu sangat berebut untuk berbuat kebaikan di sana. Tapi orang-orang yang kecopetan juga tetap ada di sana itu. Nggak tahu ini pengen didatangkan Zabaniyah kayaknya. Ya orang-orang yang kecopetan, karena sekian orang itu kadang saya ini hilang, ini hilang, ini hilang. Ya kemudian kalau kata orang-orang yang di sana, memang di sana juga ada ya manusia-manusia copet. Ya karena orang-orang yang ada di Madinah sama Mekah itu kan peranginya itu kan lain. Ya lebih bagus orang mana? Madinah atau Mekah? Madinah secara umum. Kenapa? Madinah itu kan turunannya pertama dari sahabat Ansor dari sahabat Muhajirin yang hijrah. Kemudian di situ disambut orang-orang Ansor. Ya turunan orang Muhajirin Ansor, Masya Allah secara umum orang baik-baik. Tapi kalau di Mekah, ya mungkin masih ada turunan Abu Jahal yang masih hidup sampai sekarang, turunannya Abu Lahab. Bisa jadi. Namanya perangi itu lain. Dan ini masyhur dari orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang yang ada di Madinah. Kemudian yang keempat, tashilu laknatillah ala fir'aunil ummah Abi Jahal. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan melaknat kepada Fir'aunnya umat ini.
yaitu Abu Jahal. Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Abu Jahal wa annahu kana adlamu Quraisyin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dan dia adalah paling dolimnya dari orang Quraisy yang berbuat keburukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka dikatakan Fir'aun hadil ummah. Fir'aunnya umat ini. Kemudian yang terakhir masyru'iyatus sujud inda tilawati hadhihi surah. Disyariatkan untuk sujud ketika membaca surat ini. Ya qara'a wasjud waqtarib, yaitu sujudlah dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuri'a lahu as-sujud, disyariatkan untuk namanya sujud tilawah ya, atau sujud sajadah. Illa ayakuna yusolli bi jama'atin fi sholati siriyah fala yasjud li alla yuftinuhum, kecuali ya seorang imam yang dia itu sholat berjamaah dengan makmum di sholat siriyah, misalnya sholat zuhur, sholat asar, ya maka itu disarankan tidak, ketika dia membaca surat Al-Alaq ini diantaranya, maka tidak dianjurkan untuk sujud. Kenapa? Akan membuat bingung jamaah. Jadi misalnya imam sholat sini, sholat zuhur misalnya, dia baca Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Alaq, kemudian setelah itu langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Ya, maka makmumnya bagaimana? Subhanallah, subhanallah. Ya, bingung nih imamnya tiba-tiba sujud, kenapa ini? Sholat apa ini? Ya, kecuali memberitahu dulu kepada jamaah bahwa saya nanti walaupun sholat zuhur ini saya akan baca surat Al-Alaq, nanti sujud dulu kemudian nanti bangkit lagi, seperti itu. Ya, jadi ini disyariatkan untuk sujud. Ya, karena sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan sujud tilawah adalah idza qara'a ibnu Adam as-sajadah. As-sajadah. Jadi ketika anak-anak Adam membaca ayat sajadah, fasajadah, kemudian dia mau sujud, i'tazala syaitan, maka syaitan itu akan menyingkir. Yabki, nangis. Yaqulu ya wailah, wa fi riwayah Abi Quraibin ya waili, celaka saya. Umira ibnu Adam bisujud fasajada. Anak-anak Adam diperintahkan sujud, mereka langsung sujud. Falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Wa umirtu bisujud, sedangkan aku disuruh sujud, fa abaitu, maka aku enggan. Falinar, maka aku dimasukkan ke dalam neraka. Ini adalah fadilah dari sujud tilawah, dan mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah ya, tidak wajib. Berarti kalau mau sujud mendapatkan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan pahala. Kalau tidak sujud tidak mendapatkan dosa, entah sholat maupun di luar sholat. Ketika sholat bacaannya dijelaskan para ulama ya bacaan sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau bacaan sujud yang lainnya. Kemudian ketika di luar sholat ya sebagaimana kita baca sajadah wajhalillahi dan seterusnya ya. Tapi sebagian ulama mengatakan di sini dhaif, berarti sholat dan di luar sholat bacaannya sama, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau bacaan yang lainnya. Tapi sebagian kalau seandainya baca sajadah wajhalillahi khalaqahu dan seterusnya itu tidak ada masalah ya. Jadi ini tentang keutamaan dari sujud tilawah ini, yang kalau kita membacanya disunahkan untuk sujud ya, karena banyak fadilah-fadilah yang kita dapati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini gambaran secara umum dari surat Al-Alaq ya, terusan dari ayat 1 sampai 5 sedikit, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan bagi kita, bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita terus sisipkan waktu kita untuk terus belajar dan mendalami ya agama kita ini ya. Di sisa-sisa umur kita maka kita berusaha ya untuk terus belajar, sebagaimana seseorang ketika ditanya kamu itu umurnya berapa, kemudian dia jawab 60 tahun. 60 tahun. Oh, berarti kamu mengantre untuk mati itu sudah 60 tahun namanya. Jadi seorang yang umur 60 tahun itu kan bisa dikatakan dia itu ngantre untuk apa? Mati. Ngantrenya berapa? 60 tahun dia ngantrenya itu. Ya tinggal nggak tahu lagi seberapa lagi dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan sisa-sisa umur kita ini mari kita gunakan untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita dan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.